Selamat pagi anak-anak semuanya. Marilah kita belajar tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Coba lihat lingkungan berikut ini. Udaranya tampak sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Coba lihat, semua warga bekerja sama mengolah hasil alam menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beraneka ragam. Ayo kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, ayo membaca. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan, isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Teknologi pangan, alam Indonesia sungguh kaya. Kacang, kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu, bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Setelah membaca, ayo jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. 1. Apa arti dari pangan? 2. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? 3. Bagaimana cara mengolah hasil panen? 4. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? 5. Apa manfaat dari teknologi pangan? Selanjutnya, tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Misalnya, hasil dari peternakan adalah susu, daging, dan telur. Selanjutnya, ayo mengamati. Ibu Edo membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Selanjutnya, perhatikan luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Perhatikan gambar kain A dan gambar kain B. Nah, kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Maka akan terlihat gambar seperti berikut ini. Luas kain A menjadi 8 petak satuan. Luas kain B menjadi 16 petak satuan. Lihat percakapan Edo dan temannya. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat
menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Selanjutnya, amati gambar-gambar di bawah ini. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Misalnya, luas bidang A adalah 8 petak satuan. Berikutnya silakan mengisi latihan-latihan berikutnya. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.